Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Terima kasih saudara semua sudah masuk ke mata kuliah bimbingan konseling karir. Mohon maaf saya tidak bisa bertemu hari ini. Eh, untuk hari ini saya ingin jelaskan sedikit terkait dengan teknik perkuliahan, bagaimana perkuliahan yang akan kita laksanakan ke depannya. Yang jelas saudara semua nanti sudah melaksanakan kegiatan, khususnya dalam perkuliahan karir itu sudah membaca kegiatan-kegiatan yang akan kita laksanakan di RPS terkait dengan perkuliahan selama 1 semester ini. Di sini yang jelas mata kuliah bimbingan konseling karir itu memberikan pemahaman kepada mahasiswa, khususnya mahasiswa BK, untuk memahami teori-teori pemilihan dan pengembangan karir, di mana nanti saudara akan membahas mengenai konsep dasar teori, karakteristik teori, kekuatan dan kelemahan, serta penerapannya di sekolah seperti apa. Nanti muara akhirnya, kegiatan-kegiatan yang akan kita lakukan itu bagaimana program BK untuk memberikan pelaksanaan kalau seperti ini pola khususnya pola minat atau bakatnya, seperti ini karirnya. Atau kemana guru BK akan mengarahkan pemilihan karirnya berdasarkan teori-teori yang dipelajari. Nanti saudara mesti paham juga apa perbedaan karir, apa perbedaan pekerjaan, apa perbedaan okupasi, apa perbedaan job. Secara umum itu mesti dipahami oleh mahasiswa. Yang jelas untuk mata kuliah ini, saudara itu mesti sudah betul-betul mengambil perkuliahan itu di sesi saya, di sesi 0, terakhirnya sesi 082 hari Kamis jam 9.41 sampai jam 12.20. Insya Allah minggu depan kita akan bertemu. Learning outcome dalam perkuliahan ini nanti mahasiswa mampu memiliki karakter baik, religius, semangat nasionalisme, nanti ada jiwa entrepreneur dengan memperhatikan norma etika yang berlaku dalam segala aktivitas dan pekerjaan. Nanti mahasiswa juga mampu menerapkan intervensi dalam bidang bimbingan konseling, khususnya untuk pemecahan masalah situasi dengan memanfaatkan IT. Karena tidak menutup kemungkinan, walaupun dari segi karir, yang akan kita bahas itu bagaimana pemahaman karir, bagaimana teori-teori yang ada di karir, tidak menutup kemungkinan saudara itu juga akan memanfaatkan teknologi. Jadi bagaimana kita mengkombinasikan persoalan-persoalan yang terjadi di eh, sekolah ataupun luar sekolah hari ini nanti bisa dimanfaatkan melalui yang namanya teknologi. Selanjutnya, mahasiswa juga mampu mengembangkan diri secara multidisiplin dengan memelihara jaringan kerjasama dengan kolega ataupun nanti profesi lain dengan berbagai lembaga. Ingat bahwasanya sekarang itu sudah tahun 2024, kita mesti ada kolaborasi dengan berbagai profesi. Tidak menutup kemungkinan saudara di bimbingan konseling dengan memahami karir itu seperti apa, jangan-jangan bisa merujuk kemana nanti akan karir kemana, apa yang akan dilakukan, persoalan apa yang akan dilalui di masa yang akan datang, itu tidak menutup kemungkinan kita berkolaborasi dengan berbagai pihak atau berbagai kegiatan yang akan dilakukan di sekolah, apapun di luar sekolah. Karena persoalannya ini menjadi cakupan nanti ketika saudara menjadi seorang guru. Dalam capaian perkuliahan, nanti mahasiswa juga mampu untuk mendeskripsikan ruang lingkup bimbingan konseling karir yang meliputi pengertian karir, dan dunia kerja, serta tujuan dan prinsip bimbingan konseling karir tersebut. Nanti mahasiswa juga mampu merumuskan program bimbingan dan konseling karir, nanti berdasarkan teori-teori, misalnya nanti ada teori threat and factor, ada teori development teori, banyak teori yang akan saudara pelajari, mulai dari perkembangan karir pada masa anak-anak, pada masa remaja, hingga pada masa dewasa. Nanti saudara itu sudah di bagian mana? Apakah di jalur karir yang benar atau malah nanti akan berubah. Nanti kita bahas secara lebih lanjut. Lalu RPS bisa saudara download di e-learning.
terkait dengan perkuliahan, apa-apa saja yang akan kita bahas, itu sudah terangkum di dalam RPS semuanya. Semuanya mesti lengkap dan semua bisa dilakukan dengan arah yang begitu tepat ketika RPS ini saudara sudah download, sudah pahami, ini adalah alur yang akan kita laksanakan selama kurang lebih 16 kali pertemuan. Jadi ini diasumsikan sudah pertemuan pertama, walaupun melalui hibrid seperti ini, atau dalam arti kita berada dalam kondisi yang berjauhan, namun ini sudah termasuk pada pertemuan pertama pada perkuliahan ini. Ini bisa saudara baca saja sendiri terkait dengan perkuliahan ini, mulai dari awal sampai akhir yang jelas. Nanti saudara bisa memahami kondisi-kondisi yang ada dan bisa menerapkan, oh ini cocoknya untuk siswa saya seperti ini loh, program karir yang akan lakukan. Oh, nanti ketika jadi guru tidak blank, oh ini teori mana yang akan dipakai secara lebih optimal, nanti itu akan kita bahas berkelanjutan. Yang jelas mulai dari awal sampai mulai pertemuan pertama ini sampai akhir nanti saudara itu mesti memahami sesuai dengan sub CPMK ataupun sesuai dengan kegiatan yang akan dilakukan di perkuliahan. Nanti setelah ini saya akan bagi saudara menjadi beberapa kelompok. Jadi tugas kelompok yang mesti saudara lakukan itu hanya bikin PPT terkait dengan permasalahan, dan tugas individu saudara bikin kalau saya biasanya maunya apa ya, mind mapping ataupun peta konsep terkait dengan persoalan yang dibuat dengan menggunakan Canva. Jadi saudara nanti bikin mind mapping atau bikin deskripsi perkuliahan atau ringkasan perkuliahannya itu menggunakan Canva. Jadi lebih menarik dan lebih bisa dimaknai. Itu tugas individu. Kalau tugas kelompok hanya cukup bikin PPT saja, bikinlah sebaik mungkin terkait dengan apa-apa saja yang akan dibahas. Oke, bisa nanti bisa dilihat di silabus apa-apa saja yang akan dilakukan. Persoalan-persoalan yang akan menjadi fokus utama dalam perkuliahan ini, yang jelas saudara itu minimal untuk diri sendiri dulu, minimal dalam artian saudara paham dengan kondisi yang ada hari ini dan bisa memahami, oh ini loh yang akan terjadi ketika saya melihat, oh ternyata dari segi contohnya saja dalam kegiatan trade and factor, bahwasanya karir seseorang itu juga akan dipengaruhi oleh trade dan juga faktor-faktor yang mempengaruhinya. Makanya contoh real seperti ini hari ini, kenapa orang masih berpandangan bahwasanya setiap anaknya ketika orang tuanya guru cenderung anaknya guru, ataupun sebaliknya yang sama pada hari ini ketika orang tuanya dokter, orang tuanya ingin bahwasanya anaknya jadi dokter juga. Itu karena ada faktor. Jadi faktor-faktor atau dalam artian minat bakat itu juga dipengaruhi oleh gen atau genesitas. Bahwasanya individu yang terjadi hari ini juga banyak dipengaruhi oleh faktor-faktor genetik ataupun faktor-faktor minat yang dimiliki oleh. Nah, begitupun nanti faktor lingkungan, faktor dalam diri itu menjadi fokus utama, salah satu yang mempengaruhi karir seseorang. Oke, itu saja hari ini saudara semua. Mohon maaf jika ada kesalahan. Satu lagi, nanti mohon isi link Google Form yang saya sampaikan di e-learning terkait dengan perkuliahan ini. Nanti saya akan data gimana pola-pola interaksi yang akan kita lakukan di minggu selanjutnya. Yang jelas, insya Allah minggu depan kita itu bertemu secara langsung dan semua kegiatan itu sudah ada di e-learning. Satu lagi, tugas itu mingguan ya, tidak ada tugasnya itu ditumpuk menjadi 16 kali pertemuan nanti di akhir saudara buat, enggak. Tapi memang pertemuan pertama itu dibuat tugasnya. Kalau tidak lewat dari waktunya, berarti saudara itu tidak usah memikirkan tugas yang pertama lagi. Jadi fokus nanti ke tugas kedua saja. Itu oke. Yang terakhir terkait dengan penilaian dalam perkuliahan ini semuanya hampir sama sebenarnya. Nanti UTS itu persentasenya 10%, UAS itu 20%,
nanti tugas 10%, praktik 15%, kuis 5%, dan ada namanya partisipasi ataupun produk yang akan saudara lakukan. Yang jelas ini jumlahnya 50%. Akhirnya saudara semua mesti jelas kondisi-kondisi apa yang produk apa yang akan dilihat, produk apa yang akan dimunculkan di akhir nanti. Yang jelas saudara sudah punya apa rencana Anda, minimal program apa yang akan Anda lakukan sebagai guru dalam memberikan pelayanan karir atau dalam artian bimbingan karir kepada eh, siswa atau peserta didik. Nah, ini yang menjadi fokus utama. Nanti tugas akhirnya seperti itu. Satu lagi, untuk absensi atau dalam artian ketidakhadiran saudara dalam perkuliahan, saya itu mentolerir hanya 4 kali tidak boleh masuk. Jadi ketika masuknya eh, tidak pernah masuk itu 4 kali, 4 kali itu sudah tidak boleh masuk lagi. Kalau 3 kali itu masih bisa masuk, tapi kalau langsung tidak masuk, misalnya Anda sakit, tidak ada apa, tidak usah aja masuk lagi, karena sudah tidak bisa melaksanakan perkuliahan sebagaimana mestinya. Dan satu lagi, ketika sudah dalam arti dia tidak ada halangan tanpa keterangan, eh, yang jelas kemungkinan untuk dapat nilai A itu tidak ada lagi. Kenapa? Karena sudah tidak memenuhi dalam artian partisipasi ini sudah mencukupi 100%. Jadi tidak bisa lagi dapat nilai A. Oke, itu saja untuk hari ini, saudara semua. Selamat mengerjakan, selamat beraktivitas. Mohon maaf karena tidak bisa bertemu hari ini langsung. Saya akhiri perkuliahan kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.